dan pemuda tampan di hutan. Pemuda tampan tersebut memiliki banyak kegagalan dan kepahitan di dalam hidupnya. Lalu, ada seorang kakek berperan sebagai penasihat. Ketika pemuda itu tampak murung, seorang kakek bijaksana pun mendatanginya. "Kenapa kau selalu murung, nak? Bukankah banyak hal indah di dunia ini?" tanya sang kakek. "Kemana perginya wajah ceriamu itu?" ucap sang kakek. Pemuda itu pun mengatakan bahwa belakangan ini hidupnya penuh dengan masalah. "Sulit bagi saya untuk tersenyum," ucap pemuda itu kepada sang kakek. Setelah kakek mendengar jawaban dari pemuda tersebut, kakek pun menyuruh pemuda tersebut untuk mengambilkan segelas air dan 2 genggam garam. Pemuda yang awalnya duduk bersama kakek, lalu beranjak dari tempat duduknya untuk mengambilkan apa yang diminta oleh kakek tersebut. Pemuda itu pun membawa apa yang diminta oleh kakek tersebut, lalu kakek menyuruhnya untuk menuangkan segenggam garam ke dalam gelas yang sudah terisi air. Kakek menyuruhnya untuk minum air tersebut. Kakek pun bertanya, "Gimana rasanya, nak?" "Asin, kek, dan perutku menjadi mulas," ucap pemuda tersebut. Setelah itu, kakek pun tertawa melihat pemuda itu keasinan. "Sekarang ikut aku," ucap kakek. Kakek pun mengajak pemuda tersebut ke sebuah danau. Setelah sampai danau, dia menyuruhnya untuk menaburkan segenggam garam sisa dari gelas tersebut ke dalam danau tersebut. Dia mengambil segelas air dari danau, lalu pemuda itu disuruh untuk meminumnya. Kakek bertanya, "Nah, sekarang air ini gimana rasanya, nak?" ucap kakek. Pemuda itu pun menjawab, "Segar sekali, kek," sambil tersenyum kesenangan. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar di hari itu bahwa masalah dalam hidup itu seperti segenggam garam. Tidak kurang dan tidak lebih, begitulah hidup. Kau masih muda, tidak perlu banyak makan garam. Semua orang mengalami masalah dalam hidupnya dan merasakan asinnya hidup dan penderitaan. Namun yang membedakan adalah sangat bergantung dan besarnya hati yang mempunyai. Jadi supaya kamu tidak merasa menderita, berhentilah jadi gelas dan jadikan hatimu sebesar danau. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.